Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang sudah Bapak bahas kemarin. Kemarin baru Bapak sampaikan di Google Classroom. Nah, kali ini akan Bapak sampaikan melalui video terkait dengan besaran pokok dan besaran turunan, di mana besaran pokok dan besaran turunan ini merupakan bagian dari besaran fisika. Jadi besaran fisika adalah besaran yang didapatkan dari pengukuran, contohnya panjang, massa, dan waktu, di mana ketiganya ini sudah pernah kalian bahas baik di SD maupun di SMP. Nanti kita akan belajar panjang itu apa saja, mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Berapa jarak-jaraknya nanti kalian akan mengetahuinya, ada soal di bagian bawahnya. Kemudian besaran fisika tadi sudah disebutkan, bagian dari besaran fisika ini terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Atau besaran pokok disebut dengan basic quantity, sedangkan besaran turunan disebut dengan derived quantity. Apa sih definisi dari besaran pokok? Yuk kita lihat. Di sini dikatakan besaran pokok itu adalah besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para ahli fisika. Jadi dikatakan besaran pokok ini sebenarnya sebuah kesepakatan baik yang dilakukan atau yang dibuat oleh para ahli fisika. Jadi itu yang disebut dengan besaran pokok. Apakah dia bisa diturunkan? Bisa. Apakah dia berasal dari sebuah turunan di atasnya? Tidak. Jadi besaran pokok ini adalah pokok utama yang nantinya akan dipecah lagi menjadi besaran-besaran turunan di bawahnya. Oke, kita lanjut. Contohnya apa saja di situ? Nah, di sini sudah Bapak tuliskan, di sini ada 7 besaran pokok dan satuannya dalam satuan internasional. Jadi ini satuan internasional sudah dibuat di situ. Panjang itu besarannya, nama satuan adalah meter, simbolnya adalah M kecil. Massa itu nama satuannya adalah kilogram, simbolnya adalah kg kecil. Waktu second, arus listrik ampere, temperatur Kelvin, jumlah zat mol, dan intensitas cahaya kandela. Jadi diingat-ingat ada 7 besaran pokok di sini: panjang, massa, waktu, arus listrik, temperatur, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Itu adalah contoh dari besaran pokok. Kemudian apa sih definisi dari besaran turunan? Jadi besaran turunan di sini kita lihat, tadi sudah dikatakan besaran turunan ini adalah besaran yang dia diturunkan dari besaran pokok. Jadi kalau kita melihat dari definisi di atas, jadi benar, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi apa saja di situ contohnya kita lihat nanti ya. Mengapa dikatakan sebagai besaran yang diturunkan dari besaran pokok? Nah, di sini ada contoh-contoh besaran turunan dan satuannya dalam sistem internasional. Jadi contohnya adalah besarannya adalah luas. Luas di sini, luas di sini nama satuannya adalah meter persegi. Mengapa dikatakan tadi turunan dari besaran pokok? Karena dia luas itu adalah meter dikali pangkat 2 ya. Meter pangkat 2, simbolnya adalah meter persegi. Kemudian volume juga sama, meter kubik, meter pangkat 3, M pangkat 3. Kemudian kecepatan, ada percepatan, ada densitas, ada gaya, ada tekanan, ada energi, ada tegangan listrik. Kesemuanya ini merupakan turunan dari besaran pokok yang dia dijabarkan dalam bentuk besaran turunan. Nah, itu mengapa dapat dikatakan perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Kalau pokok dia masih bisa diturunkan, sedangkan besaran turunan sudah tidak bisa diturunkan karena dia sudah merupakan turunan dari besaran pokok. Nah, untuk materi ini saja kita bisa mengambil, ada soal di sini. Bapak contohkan kemarin, ini sudah kalian kerjakan. Contohnya adalah Anggun membeli anggur 5,5 kg. Nah, di sini kalian untuk menjawabnya kalian harus menyamakan dari satuannya. Di sini kan 5,5 kg, kemudian membeli apel 730 gram. Nah, ini beda, ini kilogram ke gram, dan membeli duku seberat 15,50 ons. Bapak kasih tahu sedikit, nanti jawabannya yang masih salah kemarin bisa dicek. 5,5 kg. Jadi kalau kita kaitkan dengan, kita samakan dulu yang paling kecil bilangannya di situ adalah gram.
Jadi kalau kita buat gram, ini sudah ada 730 gram. Jadi anggur yang dibeli oleh si Anggun itu 5,5 kg dikalikan berapa? 1 kg berapa gram? 1 kg itu adalah 1000 gram. Ya, jadi 1000 gram berarti berapa jumlahnya? Anggur yang dibelinya adalah 5500 gram ditambahkan dengan 730 gram. Kemudian membeli duku, berapa jumlah dukunya? 15,50 ons. Jadi kalau kita lihat ons ke gram, gram ke ons, itu 1 ons itu sama dengan 100 gram. Jadi berapa jumlahnya? Kalau 100 gram berarti dikalikan 100, komanya mundur 2 kali ya. Jadi di situ adalah 1550 gram. Jadi jumlahnya berapa? 5500 ditambah dengan 730 ditambah dengan 1550. Itulah berapa jumlah buah yang dibeli Anggun dalam satuan gram. Jadi jumlahnya adalah penjumlahan dari 5500 ditambah dengan 730 ditambah dengan 1550. Itu untuk jawaban yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, Dani menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan jarak 15 km dalam waktu 45 menit. Kemudian dari kota B, Dani melanjutkan perjalanan ke kota C dengan jarak 5000 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan Dani untuk sampai dari kota B ke kota C dengan kecepatan yang sama? Ini sangat mudah sekali. Kalau di situ kita lihat awalnya Dani itu dari kota A ke kota B itu menempuh jarak 15 km. Sedangkan kota B ke kota C itu menempuh jarak 5000 meter. Jadi pertanyaan adalah berapa jarak antara kilometer ke meter. Jadi kalau kita ketahui bahwasanya 1 km itu sama dengan 1000 meter. Jadi kalau kita jumlahkan atau kita kali-kalikan berarti pada kota A ke kota B 15 km dikali dengan 1000 itu jumlahnya adalah 15.000 meter selama 45 menit. Berarti kalau kita langsung saja kita tanpa hitung-hitungan ini berarti berapa berarti? Berarti kalau dia 5000 meter berarti di sini ini dibagi berapa? Berarti kalau 15.000 itu dibagi 3 sama dengan 5.000 berarti 45 menit dibagi 3 berarti jumlahnya berapa? Berarti waktu yang dibutuhkan Dani untuk sampai dari kota B ke kota C adalah 45 menit dibagi 3. Jadi jawabannya adalah 15 menit. Nah, itu tadi soal sudah Bapak pecahkan untuk pertemuan kali ini. Kemudian hari ini kalian Bapak minta untuk mencari tugas. Ini sudah kalian cari kemarin tapi belum Bapak suruh minta kumpulkan. Nah, hari ini kalian mengumpulkan ini. Bagi yang belum selesai hari ini paling lambat ya. Jadi hari ini paling lambat kalian mengumpulkan tugas mencari informasi dari internet tentang macam-macam alat ukur, kemudian menuliskannya di buku catatan IPA yang berisi nama alat ukur, gambar dan fungsi alat ukur yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kalian tugasnya adalah cek kebenaran soal yang sudah Bapak berikan tadi, yang kemarin sudah kalian kumpulkan. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan dengan cara memfoto dan kemudian kalian kumpulkan tugas alat ukur ini, difoto di buku tersebut kemudian dikirimkan melalui Google Classroom. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Apabila ada pertanyaan boleh nanti disampaikan langsung melalui WhatsApp group atau melalui Google Classroom yang sudah Bapak sediakan. Mungkin demikian pertemuan kita kali ini. Bapak akhiri. Jangan lupa belajar dan tetap jangan lupa isi absensi. Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.